Namaku Ratih, aku ibu rumah tangga yang tinggal di Bilangan Sumedang, Jawa Barat. Aku janda yang harus menghidupi anak-anakku sendiri. Usiaku kini sudah menginjak 43 tahun. Aku sudah hidup tanpa suami sejak aku memiliki anak ketiga. Suamiku tercinta meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Persis ketika anak ketigaku lahir, ia buru-buru pulang dari tempat kerjanya untuk menyaksikan aku melahirkan di rumah persalinan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Suamiku yang mengendarai sepeda motor ditabrak sebuah mobil hingga tewas. Saat itu anak terbesarku perempuan baru kelas 6 SD, yang keduanya kelas 2, dan si bayi yang baru lahir itu. Tentu saja aku sangat terpukul menghadapi kenyataan suami tercinta, ayah dari anak-anak dan tulang punggung keluargaku harus pergi meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Aku baru tahu suamiku meninggal 2 hari setelah aku melahirkan. Tapi aku maklumi mengapa tak ada yang memberi kabar kematian suamiku. Saat itu seluruh keluarga melarang seorang pun memberitahuku karena akan berpengaruh pada proses persalinanku. Sejak itu, aku harus menghidupi 3 orang anak tanpa suami. Tentu saja bukan hal mudah bagi janda sepertiku yang tak memiliki keahlian. Aku harus banting tulang melakukan pekerjaan apapun untuk menghidupi ketiga orang buah hatiku. Aku memang terbiasa hidup mandiri. Aku tak suka meminta bantuan pada siapapun, apalagi pada saudara, karena aku tahu itu akan menjadi pembicaraan tidak enak. Dan tentu saja aku yang kemudian akan menjadi korban dari pembicaraan itu. Sejak suamiku meninggal, aku mulai berjualan apapun di depan rumahku. Aku menjual makanan ringan, kopi, teh manis, dan gorengan. Aku juga menjual nasi uduk setiap pagi sampai menjelang siang. Kadang aku juga jadi pembantu, membersihkan rumah orang lain atau mencuci pakaian di rumah orang. Semua aku lakukan demi menghidupi 3 orang anakku. Aku tak ingin mereka kelaparan atau bisa bersekolah karena tak punya uang. Maka aku lakukan apapun untuk bisa menyambung hidup. Tapi nyatanya hidup ini memang berat. Aku sudah melakukan apapun untuk bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik. Rasanya aku sudah memeras keringat dan memutar otak untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Namun kami tetap saja kekurangan. Aku sudah berusaha membuka warung kecil-kecilan di depan rumah, tapi hasilnya juga tak bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga. Selalu ada yang kurang, dan ketika aku kekurangan itu, dengan terpaksa aku pinjam uang sana-sini. Beruntung suamiku masih meninggalkan warisan sebuah rumah yang tidak terlalu bagus. Aku bersyukur karena rumah yang kami tempati ini rumah layak dan bukan rumah milik orang lain.
Aku dan anak-anakku tak harus mengontrak rumah. Aku hanya perlu mencari nafkah untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan sekolah dan biaya hidup anak terbesarku. Tapi sekali lagi, aku selalu menghadapi kekurangan biaya setiap bulan, terutama untuk biaya sekolah anak-anakku. Sampai suatu ketika, adik suamiku atau mantan adik iparku menawarkan jasa baiknya padaku. Sejujurnya, aku tidak pernah berharap kebaikan dari orang lain, meski itu adalah mantan adik iparku sendiri. Aku tidak ingin menjadi omongan jelek pihak keluarga almarhum suamiku. Karena sejak kami menikah, keluarga suamiku memang kurang cocok denganku. Mereka terlalu menganggap remeh keluargaku yang miskin. Mereka tidak bisa menerimaku sepenuhnya sebagai menantu. Ketika suamiku masih hidup pun, keluarga suamiku jarang sekali berkomunikasi dengan kami. Suamiku sendiri seperti tak peduli dengan perlakuan saudara-saudaranya. Ia tak menghiraukan perlakuan keluarganya yang kurang baik terhadap diriku dan anak-anakku. Ibu mertuaku adalah yang paling tidak menyukaiku. Ia kerap menjelek-jelekan aku dengan sebutan mantu yang tidak becus, mantu pembawa sial. Aku dan suamiku memang hidup dengan ekonomi yang pas-pasan, jauh berbeda dengan adik-adik suamiku yang kaya raya semua. Itulah sebabnya keluarga suamiku terkesan selalu mencemooh kami. Tapi hari itu tiba-tiba saja adik almarhum suamiku datang ke rumah kami dan menanyakan kabar aku dan anak-anakku. Sudah lebih 2 tahun aku tak ada komunikasi dengannya, bahkan neneknya atau orang tua suamiku juga tidak pernah mempertanyakan keadaan cucu-cucunya. Apakah cucu-cucunya itu hidup dalam keadaan baik, sehat atau bagaimana? Tak pernah sedikit pun mantan ibu mertuaku itu tersentuh hatinya untuk melihat keadaan kami. Aku pun tak ingin mengemis pada mereka untuk meminta ampunan. Yang mendengar cerita ini, ketahuilah adik iparku dan keluarga besar almarhum suamiku tinggal di Bilangan, Purwakarta, Jawa Barat. Aku tak ingin menyebut namanya karena aku takut ada yang mendengarkan mengetahui keberadaan keluarga almarhum suamiku itu. Mungkin dampaknya tidak akan baik buatku dan anak-anakku, sebab cerita ini menyangkut aib keluarga suamiku. Aku juga sebenarnya tidak ingin menceritakan hal ini pada kalian semua, tapi hatiku terus berontak untuk menceritakan hal ini sebagai cermin bagi mereka yang lain.